Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Arifah Amin, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2 IAIN Bone, angkatan 2019, semester 6. Pada video kali ini dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan dan metode analisis kebijakan. Yuk, mari simak dan nonton videonya sampai akhir. Pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan deskriptif atau positif, pendekatan normatif atau perspektif, dan pendekatan evaluatif. Pendekatan deskriptif atau positif merupakan suatu cara atau prosedur untuk menerangkan gejala yang terjadi di masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria, bertujuan untuk mengemukakan penafsiran dari keadaan apa adanya atau state of the art yang dilakukan secara benar dan secara ilmiah untuk dan guna memberikan informasi atau kesepakatan umum terhadap gejala ke masyarakat tersebut yang sedang disoroti. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pada penafsiran terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan hal yang bersangkutan tersebut. Dalam analisis kebijakan, pendekatan deskriptif atau positif ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya kepada para pengambil keputusan agar memahami permasalahan yang sedang disoroti dari kebijakan tersebut. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan pada dimensi rasional dengan memusatkan pokok permasalahan terhadap apakah hal itu ada. Pendekatan normatif atau perspektif merupakan upaya menawarkan kaidah, norma, atau resep dalam rangka memecahkan permasalahan. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memecahkan suatu masalah dengan bentuk pemikiran bahwa prosedur apa yang paling efisien digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam kebijakan tersebut, dengan biasanya berbentuk alternatif kebijakan dari hasil analisis data. Pendekatan ini juga hanya sebagian dari proses analisis kebijakan pada dimensi rasional, namun memusatkan permasalahannya pada tindakan apa yang semestinya dan harus dilakukan. Pendekatan evaluatif merupakan suatu hal yang dilakukan guna menerangkan apa adanya tentang hasil dari upaya ataupun keadaan terkait dengan apa yang dilakukan suatu kegiatan atau program dalam menerapkan kriteria yang terjadi dari keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang menekankan pada nilai dan pengukuran serta dihubungkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini dalam analisis kebijakan menekankan pada suatu pengukuran dengan memusatkan pokok permasalahan pada penentuan nilai dari suatu kebijakan. Metode analisis kebijakan. 5 jenis informasi diketahui yang dihasilkan dan diubah menggunakan metode analisis kebijakan dalam upaya untuk memecahkan permasalahan manusia. Metode tersebut terdiri atas uraian atau description, ramalan atau prediction, penilaian atau appraisal, resep atau prescription, dan definisi atau definition. Semua metode tersebut melibatkan pertimbangan yang berbeda guna untuk mempertimbangkan, untuk menerima atau menolak suatu penjelasan, untuk menyatakan atau memperdebatkan suatu keketatan suatu tindakan, kemudian menerima atau menolak suatu ramalan atau prediction, serta untuk mempertimbangkan dalam hal menggambarkan suatu hal dari sisi lain dibanding dengan hal lain. Kelima metode tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi prosedur analisis kebijakan. Dinyatakan pula bahwasanya metode analisis kebijakan merupakan metodologi, yaitu suatu sistem, aturan, dan prosedur untuk menciptakan penilaian secara kritis dan mengomunikasikan informasi dan pendidikan secara relevan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dalam analisis kebijakan mensyaratkan untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan dalam tentang statistik,
kemudian desain penelitian, dan memiliki kemampuan dalam menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Menurut Eriadno, metode kuantitatif merupakan metode riset yang digunakan untuk mengukur secara akurat suatu perihal yang sedang dikaji. Tujuan utama dari metode kuantitatif bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi atau realitas yang diperkirakan. Dengan generalisasi tersebut, peneliti ataupun analis kebijakan diharap mampu untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat digunakan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas secara efisien dan objektif. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menggunakan metode kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut. Menurut Eriadno, metode kualitatif lebih cenderung meneliti pada fenomena atau rincian deskriptif dari suatu perihal. Metode kualitatif ini dilakukan dengan kehati-hatian secara mendetail dan analisis kadang dilakukan dalam pembacaan berulang terkait dengan materi lain serta catatan lapangan untuk mengetahui pola serta hubungan yang ada dalam data. Analisis kebijakan merupakan suatu pemahaman terkait dengan masalah kebijakan guna untuk menghasilkan atau menemukan pemecahan masalah tersebut. Masalah kebijakan ini bersifat kualitatif sehingga suatu proses pemahamannya pun harus menggunakan pemikiran secara dan bersifat kualitatif. Metode kualitatif dalam analisis kebijakan digunakan dalam melihat analisis kebijakan secara mendalam atau penelitiannya dilakukan secara mendalam, bukan dilihat dari kepentingan generalisasi. Metode kualitatif ini menggunakan metode analisis yang mendalam, yaitu in-depth analysis, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengkaji suatu permasalahan secara kasus per kasus, karena diketahui setiap kasus itu berbeda sehingga pemecahan masalahnya pun berbeda antara satu masalah dengan masalah yang lain. Adapun metode kualitatif ini dijabarkan dalam langkah-langkah analisis kebijakan sebagai berikut. Itulah tadi penjelasan terkait dengan pendekatan dan metode analisis kebijakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini serta subscribe channel YouTube ini. Sampai bertemu di video lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.